Halo, selamat datang kembali. Coba deh kalau saya sebut kata ekonomi, apa sih yang langsung kepikiran? Pasar saham? Angka-angka yang bikin pusing? Gimana kalau saya bilang inti dari ilmu ekonomi itu sebenarnya tentang keputusan Anda pas lagi galau mau posting foto di media sosial atau enggak? Hari ini kita bakal lihat kalau ekonomi itu jauh lebih personal dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari sebuah tantangan yang modern banget, sesuatu yang kayaknya kita semua rasain deh setiap hari. Kita sering sebut ini zaman informasi, tapi jujur deh, kadang rasanya lebih kayak zaman kebanjiran informasi, setuju nggak? Coba inget-inget lagi pas terakhir kali Anda buka media sosial. Ada foto bagus, atau ada pikiran keren yang mau dibagiin, tapi Anda ragu. Posting nggak ya? Nanti pada suka nggak ya? Aduh, reaksinya gimana ya? Nah, keraguan kecil inilah titik awal kita buat ngertiin sebuah ide yang gede banget. Dan ini tentunya bukan cuma soal media sosial ya. Mulai dari milih sarapan apa pagi ini, nonton serial apa nanti malam, sampai keputusan yang lebih gede kayak milih jurusan kuliah, hidup kita itu ya pada dasarnya adalah rentetan pilihan yang nggak ada habisnya. Disinilah kuncinya. Dalam dunia ekonomi, kondisi ini ada namanya informasi tidak sempurna. Artinya, ya kita tuh hampir nggak pernah punya 100% data buat bikin keputusan yang pasti benar. Tapi kan kita tetap harus mutusin sesuatu. Nah, itulah realitas kita sebagai manusia. Kutipan ini seolah-olah ngegambarin dunianya para ekonom yang ideal banget. Sebuah pasar di mana semua orang tahu segalanya. Wah, gampang banget ya hidup kalau gitu. Tapi tentu saja dunia nyata kita jauh beda. Kita semua harus bikin pilihan terbaik dengan info yang kita punya saat itu juga. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita perlu bersih-bersih dulu nih. Maksudnya, bersih-bersih dari beberapa kesalahpahaman. Di bagian kedua ini, kita bakal bongkar apa yang bukan bagian dari ekonomi. Siap-siap ya, karena beberapa mitos yang paling umum bakal kita patahkan sekarang juga. Mitos pertama, dan yang paling gede, ekonomi itu cuma soal duit atau keuangan. Salah besar. Uang itu penting iya, tapi itu cuma salah satu alat, bukan inti ceritanya. Terus, mitos kedua. Ekonomi itu cuma buat orang-orang bisnis atau para bos di gedung-gedung tinggi. Salah lagi. Prinsipnya berlaku buat semua orang, dari keputusan di rumah sampai kebijakan satu negara. Dan yang terakhir, ekonomi itu cuma matematika yang rumit. Emang sih ada angka-angkanya, tapi intinya ini bukan soal rumus. Ini soal memahami perilaku manusia. Jadi, kalau bukan soal duit, bukan buat bisnis doang, dan bukan matematika, terus apa dong? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Jawaban sebenarnya jauh lebih simpel dan lebih dekat sama kita semua. Dan ini dia jawabannya. Simpel, tapi dampaknya luar biasa. Selamat datang di inti dari segalanya. Ekonomi adalah studi tentang pilihan. Nah, ini dia, definisi yang mengubah segalanya. Ekonomi itu studi tentang gimana kita semua bikin keputusan di dunia yang sumber dayanya tak batas. Dan ingat ya, sumber daya itu bukan cuma uang loh. Waktu Anda, perhatian Anda, bahkan energi Anda pagi ini, semuanya itu sumber daya yang terbatas. Jadi coba deh lupain dulu bayangan ekonomi sebagai pelajaran yang kaku. Anggap aja ini kayak sebuah lensa baru, semacam kacamata yang bisa Anda pakai buat ngelihat dunia. Dan tiba-tiba, semuanya jadi lebih masuk akal. Nah, kacamata ekonomi ini punya dua mode fokus utama. Kita bisa pakai buat ngelihat detail terkecil dari pilihan kita, atau kita bisa pakai buat ngelihat gambaran super besar dari seluruh masyarakat. Yuk kita lihat dua-duanya, kecil versus besar. Disinilah kita bagi dua. Di satu sisi ada mikroekonomi, ini kayak lensa zoom buat lihat dari dekat pilihan-pilihan individu dan perusahaan. Kenapa Anda milih kopi A dibanding kopi B? Nah, di sisi lain ada makroekonomi. Ini lensa wide angle-nya buat lihat gambaran besar kayak inflasi dan pengangguran nasional. Keduanya nyambung banget. Jutaan keputusan mikro inilah yang akhirnya ngebentuk realitas makro kita. Oke, jadi gimana caranya semua pilihan-pilihan kecil kita tiap hari, kalau digabungin, bisa ngebentuk seluruh sistem dunia? Di bagian terakhir ini, kita akan satukan semua kepingan puzzle-nya buat ngelihat gambaran besarnya. Jangan pernah kira keputusan kecil kita itu nggak ada dampaknya. Justru sebaliknya. Saat pilihan-pilihan kita ini digabungin, itulah yang ngebentuk pasar. Pilihan kita di pemilu, itu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tindakan kita sehari-hari, kalau dijumlahin, ya itu yang jadi sistem ekonomi. Pada akhirnya, kita lah yang nentuin kemana sumber daya masyarakat kita dipakai. Jadi, ini dia nih pesan utamanya.
Jangan pernah remehkan pilihan Anda. Setiap kali Anda beli sesuatu, milih tontonan, atau bahkan mutusin buat belajar hal baru kayak sekarang, Anda itu sedang memberikan suara. Setiap keputusan itu penting. Sebagai penutup, yuk kita pakai lensa ekonomi ini buat diri kita sendiri sekarang juga. Dari semua hal yang bisa Anda lakukan, Anda memilih untuk menginvestasikan 5 menit waktu Anda di sini. Itu adalah sebuah keputusan ekonomi yang kuat. Nah pertanyaannya, pilihan barusan itu nunjukin apa sih soal hal yang Anda anggap berharga? Coba pikirkan. Sampai jumpa.